Nah, ya, jadi karena Torah itu turun kepada mereka, jadi menggunakan bahasa mereka, Pak Ustadz. Ya nggak mungkin. Iya, yang turun sedang ke saya bahasa tanyakan mereka itu menggunakan bahasa lain. Bible Kan nggak Perjanjian mungkin. Baru. Kita fokus dong. Nggak perlu dijelasin itu mah. Iya, tadi Mila Saya Ibrahim belum tanya. dijelasin. Kenapa jadi ke situ? Iya, Saya tanya. Itu yang ditulis, Saya tanya maksudnya begini. itu loh, ditulis. Saya bukan tanya begini, firmannya. Firmannya itu pasti Ibrani. dengerin. Saya tanya, originalnya kitab kawan-kawan Kristen Perjanjian Baru itu bahasa apa? Ya originalnya bahasa kitab suci Perjanjian Baru itu original teksnya yang ditulis oleh para rasul atau kesaksian yang dituliskan itu dalam bahasa Yunani. Penjelasan saya tadi kan saya ulangi, Pak Ustadz ya. Udah selesai. dituliskan Udah dalam- nggak apa-apa. Nah, Iya, jadi kayak- kitab Kristen itu originalnya itu kan bahasa Yunani. Iya, jadi kayak Mila Ibrahim itu kan originalnya kan bahasa Hebrew, Mila Ibrahim itu kan. Kenapa jadi Mila Kemudian Ibrahim? jadi ke Arab jadi bahasa Hey, Arab. dengerin, Padahal Abraham bahasa Ibrahim nggak pernah Yunani. pakai bahasa Arab, Berarti loh. bahasa firman Tuhanmu itu bahasa Yunani kan? Hah? Hah? Tuhan Bahasa itu- firman Tuhanmu itu bahasa Yunani, ya lahirnya dari Yunani, makanya ada konsep kan- Tuhan jadi manusia. Enggak kan Pak Ustadz kan nanya original kitab suci ya, original kitab suci ya kan yang Pak Ustadz nanya kan. Nah, kalau kita ngomongin original kitab sucinya, teksnya itu bahasa Yunani. Ya, Nah, tetapi Yesus udah selesai dalam tadi. menyampaikan- Gini, tetapi Yesus dalam menyampaikan firman-Nya itu, firman yang Yesus sampaikan itu kepada para muridnya itu atau kepada para pengikutnya itu menggunakan bahasa Ibrani. Di mana dalilnya? Oh, jadi aslinya Coba firman tunjukkan Tuhan saya. itu bahasa Ibrani apa bahasa Yunani? Kan tadi saya sudah jelaskan Pak Ustadz. Yesus kan bilang, Iya, Siar- Yesus Lama kan mengajarkan Perjanjian Baru. menggunakan bahasa Ibrani. Ya, Tetapi kepada kawan-kawan yang Kristen Perjanjian yang Lama diklaim kan Perjanjian originalnya Baru. bahasa Yunani. Iya, lalu para muridnya itu menerjemahkan para muridnya itu Ya menerjemahkan berarti terjemahan semua- bukan originalnya. Udah Bukan terjemahan Karena aja gitu loh. Terjemahkan berarti terjemahan, Pak. bukan original. Yesus itu nggak bawa Terjemahan. kitab, Pak. Yesus itu nggak bawa kitab. Loh, yang diucapkan, yang diajarkan oleh Yesus ketika dia berkeliling bait Allah. Contoh, Anda buka Markus 1 nomor 14. Yesus itu mengabarkan Injil Allah. Dia masuk ke bait Allah. Menggunakan bahasa apa dia, saya tanya? Yesus kan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, berarti originalnya bahasa firman Tuhanmu itu yang diajarkan oleh Yesus itu bahasa Ibrani, betul? Yesus sehari-hari mengungkapkan firman Tuhan. Kenapa itu jadi lewat bingung di bahasa sini? Ibrani Itu benar. Apa mau betul, dibedakan benar. Yesus aja? menggunakan Kamu punya bahasa Yesus Ibrani. versi Yunani biar Mudah selesai. itu. Hah? Bisa Ya, karena Yesus Ya itu. dalam Yang dimaksud kehidupan sehari-hari yang itu dia dimaksud gini, menggunakan bahasa Ibrani, Bang Pak Ustadz. Yang dimaksud dengan Abang Rafael tadi bahwa memang Yesus gimana? menggunakan bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Tetapi dalam Yes. tulisan Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani. Manakala bahasa Nah. Yunani secara meluas itu sangat dimengerti. Berarti bahasa di Yunani ini bahasa terjemahan dari ucapan Yesus kan? Bahasa Yunani artinya bahasa yang dipakai untuk menulis Perjanjian Yeah. Baru. Dalam pemahaman Iya, dalam terjemahan dari bahasa yang diajarkan oleh Yesus. karena gini, Yesus Lah, mengetahui setuju segalanya, dulu lah biar apapun. cepat selesai. Sabar, Kita hargai sabar, kok. Ustaz. tinggal Iya, jawab iya kalau atau dalam tidak, bahasa susah amat sih. sehari-hari. Iya, oke, kita mengikuti bahwa bahasa sehari-hari yang dipakai oleh Yesus itu adalah bahasa Aram atau bahasa Hebrew. Kan Iya. begitu? Sementara Nah, tapi dalam kitabnya penulisan kawan-kawan Perjanjian Kristen itu Baru, bahasa Yunani. Iya memang Betul. menggunakan bahasa memang Nah, menggunakan karena bahasa yang Yunani menulis ini adalah original bahasa firman Tuhan atau terjemahan dari firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, saya tanya. ya kalau misalnya Anda mengatakan begitu, kalau kita kembali ke konsep ketuhanan, tentunya Yesus bisa berbahasa apa saja.
Loh, istilahnya kok malah begitu. Yesus bisa berbahasa Tentunya- apa aja? Bukan Yesus, Anda, Pak, yang punya kitabnya sekarang itu kan Anda tadi mengklaim originalnya itu bahasa Yunani, Greek Yunani. Iya, Macam memang mana ini? menggunakan, karena yang menulis itu adalah menggunakan bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani. Ah, dan berarti bahasa itu Yunani. terjemahan, betul? Menulis. Ya, itu terjemahan kan? Tentunya keaslian yang ditulis itu adalah menggunakan bahasa yang kita kan berbicara tentang keaslian. Keaslian yang dipakai untuk menulis itu adalah bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Ibrani yang dipakai untuk Ibrani itu di perjanjian Ya Allah, lama, sedangkan Pak. Yunani Ya, itu Kenapa perjanjian sederhana baru. begini kok Oke. ribet kali sih, Pak? Oke. Udah Lebih Tuhan yang mudah. bikin ribet, kita Biar Anda bikin rekonstruksi ribet yang lebih mudah. Ya, jangan Jadi dibikin gini, ribet. kan. Baiklah. Kalau Lah iya, Tapi jangan kalau bikin gitu. ribet, makanya selesai dari tadi. Kitab Anda itu originalnya bahasa Yunani, oke? Enggak, karena Loh, Pak enggak. Ustadz, ini Pak Ustadz, yang bikin ribet itu karena Pak Ustadz tadi menggunakan istilah terjemahan. Kalau namanya Loh. terjemahan itu artinya dari sesuatu yang sudah ada. Berarti Memang waktu terjemahan, itu Yesus mengajarkan menggunakan bahasa Yunani keliling bait Allah. Injilnya bahasa Enggak, Yunani. maksudnya begini Pak Lah Ustadz. enggak kan, makanya itu berarti terjemahan. Pak Ustadz harus menarik kalimat terjemahan itu dulu karena terjemahan itu artinya dari sesuatu yang sudah ada. Karena kitab aslinya Injil dalam bahasa apa Aram atau bahasa Ibrani itu nggak ada. Makanya istilah terjemahannya itu diganti dulu Pak. Arti karena terjemahan itu mengandung arti bahwa dari sesuatu yang sudah ada gitu loh. Loh, kenyataannya emang terjemahan, Bang. Dia kan mengajarkan Iya. dalam bahasa Hebrew. Enggak, maksudnya kata terjemahannya itu jangan Dengerin. digunakan. Karena Coba kata dipahami. terjemahan Ani itu rekonstruksi adalah dikit. referensi dari Kan dia sesuatu yang sudah dia ada. kan mengajarkan dalam bahasa Hebrew, ya kan? Terus ajarannya diterjemahkan, Iya, kalau kita ditulis ngomong dalam ajaran, bahasa nggak boleh. Grikoin. Jangan Bener nggak? begini loh. Kata terjemahannya itu justru itu yang bikin orang bingung karena istilah Dengerin. kata terjemahan itu sendiri Ani artinya dari rekonstruksi sesuatu biar yang mudah. sudah ada gitu. Bentar, Ani rekonstruksi Sementara biar mudah. teks aslinya dalam bahasa Dengerin. Ibrani itu nggak ada Pak Ustadz. Dengerin. Dia kan sehari-hari dan mengajar dengan bahasa Hebrew dan Aramaik. Ya, ajarannya yang menggunakan bahasa Hebrew dan Aramaik ini ditulis dalam terjemahan berbahasa Greek, bener nggak? Bukan ini diimplementasikan pembicaraan Yesus itu. Jadi pembicaraan Yesus itu ya disampaikan kepada seluruh bangsa dan yang Iya, bangsa berarti kan mula-mula yang diterjemahkan. menerima itu kan bangsa Pembicaraan Yunani. dia diterjemahkan dalam bahasa Greek, bener nggak? Ucapan Yesus itu iya benar. Iya, lah Diterjemahkan, iya sudah tapi terjemahan. bukan berarti- Lanjut Ustaz Ali. Iya, Alif, silakan. Ya, bukan berarti, Ya udah, bukan selesai kan berarti dari ada teks tadi. aslinya. Makanya bukan berarti harus Loh, ada teks terjemahan aslinya, nggak dari ada. apa yang diucapkan, apa yang ucapan diajarkan itu, oleh ya. Yesus. Iya, ucapan Yesus. Makanya ya. originalnya kitab kawan Kristen itu sebenarnya adalah terjemahan lapis kedua. Enggak original teks nggak bisa kalau kita bicara pembicaraan itu nggak menyangkut teks loh Pak Ustadz. Pembicaraan Oke, dengan sekali yang lagi, ditulis itu beda. sekali lagi saya tanya, sekali lagi biar cepat kelar saya tanya. Yesus keliling bait Allah, masuk ke bait Allah, mengajarkan Injil Allah menggunakan bahasa apa? Yesus menggunakan bahasa ini. Hah? Ya kita nggak bicara teks Menggunakan loh. bahasa apa? Ya. Ini kita bicara siar loh, ucapan loh ini ya. Kita bicara ucapan, kita nggak bicara teks atau tulisan ya. Ya kita nggak Iya, bicara ketika tulisan, ya. Yesus gini, contoh begini, Yesus mengajarkan, misal kata Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah Ya. dekat gitu. Ya, Ikutilah itu Injil tulisan, Allah. bukan Nah, tulisan, dia tulisan, berkata bukan seperti tulisan. itu menggunakan bahasa apa? Itu lisan bukan tulisan ya. Ya lisannya lah, bahasa Ya, apa lisannya saya lah. tanya? Makanya teks aslinya nggak ada. Karena Yesus bicara lisan, bukan Astagfirullahaladzim. tulisan. Ini walakum Amat sih. jamil muslimin wal muslimat kita wal main mu'minin logika. wal mu'minat al ahya'i Ani minhum wal rekonstruksi lagi amwat. biar paham. Ntar apa Jadi nih yang Pak Ustadz saya jelasin biar Lanjut, Pak lanjut. Ustadz ngerti. Makanya Dengerin. tadi kan saya Jadi bilang gini, kenapa dengerin. nggak boleh menggunakan istilah terjemahan karena terjemahan Jadi- itu dia akan merujuk pada
teks, Dengerin. sesuatu yang Aduh. sudah ada gitu loh. Dengerin, Ya. dengerin. Jadi antara Jadi, lisan dengan tulisan dia ngajar itu berbeda. Alah, susah amat. Ya, Ya udah selesaikan, lisan selesaikan. ini disampaikan melalui tulisan dalam bahasa Yunani gitu loh. Makanya originalnya dalam bahasa Yunani. Iya. Gitu loh. Kalau Udah. namanya terjemahan itu artinya dari Udah. sesuatu yang sudah Jadi ada gini. teksnya. gitu. Para Feol, saya boleh tanggapin sedikit para Feol. Begini maksudnya. Bentar, logika bentar. ini Saya kan rekonstruksi ini buat kan kalian paham. Gini. Bentar. Jadi gini. Saya mau jelaskan sedikit gini Pak Ustadz. Sama Bentar, aja bentar, kayak jangan misalnya dipotong. Anda mau ngomong Ibrahim jangan itu kan dipotong Gini. orang Yahudi menggunakan bahasa Ibru. Aduh, dipotong-potong. Tiba-tiba jadi mulu. bahasa Arab itu Capek aneh. terjemahannya juga. Kapan nih ngomongnya ini? Jadi gini, kan dia Sorry Pak Ustadz. bahasa aslinya saat dia mengajar berkeliling bait Allah memberitakan Injil Tuhan itu kan menggunakan bahasa Hebrew dan Aramaik, bener kan? Nah, ajaran dia, Tulisan ya. aduh dengerin lah, jangan dipotong, nggak usah terguncang, santai. Ajaran dia lalu di, aduh kenapa sih dipotong-potong terus? Ajaran dia yang menggunakan bahasa Hebrew dan Aramaik ini diterjemahkan dalam bahasa Greek oleh muridnya, betul kan? Betul nggak? Betul. Lah ya sudah, Bukan diterjemahkan. lanjut Kang Alif. Iya, jadi kayak begini ya Pak Ustadz ya. Sorry nih, saya mau bicara nih sebentar ya. Kita penjelasannya begini nih. Ya, semua nabi yang diakui Kristen maupun Islam itu menggunakan bahasa Hebrew. Ya, bahasa Kata Aram siapa? ya. Termasuk Semua Musa. Nabi Bani Israel. Ya, semua nabi dari Israel mereka menggunakan Siapa? bahasa itu. Bileam orang Bani Israel bukan? Hah? Nabi Bileam orang Bani Israel bukan? Bileam saya nggak tahu ya. Tapi Oh, itu ada tuh di kitab Anda. kita bicara tentang Gimana nabi-nabi ini? besar loh. Kita bicara tentang nabi-nabi besar loh. Kita bicara Itu tentang nabi-nabi besar beliau itu misalnya. dia mengajarkan Tuhan jangan itu bukan potong, manusia jangan dan potong. bukan anak manusia Jangan itu. potong. Jangan potong nabi-nabi besar. Ya ini dikasih seperti- tahu. Kau kan tidak seperti tahu tadi dia siapa. Musa, Salomo, Daud, mereka semua itu menggunakan bahasa Aramaik. Ya, bahasa Hebrew ya. Ya, tetapi kenapa di dalam Al-Qur'an itu ada bahasa Arabnya gitu loh? Terjemahan apa bukan sih itu? Allahu Akbar. Saya sedikit kasih kabar begini ya, buat sedikit pencerahan. Jadi sama Bang. jadi gini. Satu kali satu sama dengan satu. Loh, kok sama? Ada Dengerin. bantah ya? Di dalam surah sama. Ibrahim Kapan Gini, Musa gini. ngomong bahasa Arab Bang? Gini. Di dalam surah Ibrahim itu ayat 4 dijelaskan bahwa tidaklah aku mengutus seorang rasul kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi ketika original atau firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa sesuai dengan bahasa yang diterima oleh dia diajarkan sesuai dengan bahasanya. Begitu juga Nabi Isa. Nabi kami Nabi Muhammad bukan Bani Israel, bukan orang berbahasa Hebrew, bukan orang Yunani apalagi yang tidak kenal sunnah, tetapi dia dari bangsa Arab yang kesana nenek moyangnya tersambung kepada Nabi Ismail. Nabi kami bahasa Arab, maka Al-Quran menjelaskan inna anzalna Qur'anal Arabiyyah liyakuna minal mundarin atau apa ya, saya lupa keterusan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab kepadamu agar kamu bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang berada di sekitarmu. Jadi Al-Quran itu diterima oleh Nabi kami yang menerima wahyu itu menggunakan bahasa Arab. Nabi kami ajarkan menggunakan bahasa Arab kepada sahabatnya. Tadi saya sudah sampaikan, tetap terpelihara sampai sekarang apa yang dilafalkan, apa yang diucapkan oleh Nabi kami, itulah yang kami baca saat ini. Umat Islam itu kalau lagi sholat Bang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu dari zaman Nabi kami pertama dia sholat Isya sampai detik ini kami tadi sholat Isya bacaannya sama, pelafalannya sama, nggak beda, terpelihara
terjaga dari bahasanya, dari maknanya. Makanya Tuhan kami berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Begitu. Kami menggunakan bahasa Arab. Nabi kami berbahasa Arab. Firman Tuhan diterimanya dengan menggunakan bahasa Arab. Selesai, kami nggak ribet. Oke, Nah, kalau kamu aneh tadi bisa itu originalnya namakan bahasa ya? Yunani, tetapi bentar. Yesus bahasa Ibrani. Di dalam Al-Quran. Aneh bisa Kalau namakan kan? kamu Dia memang- tadi kan bilangnya semua nabi Bani Israel ya. Bang Sid atau host bisa bukain di KPR 13 nomor 1. Ada yang bisa? Lalu monitor host atau Bang Sidik monitor. Ini aja, iya, kita lari ke nabi sebelumnya itu Abraham itu gimana? Emang dia Israel? Oh, dia nggak ngakuin nabi Abraham itu, Bang. Kita pakai KPR aja 13 nomor 1. Bukannya Abraham itu bapak para nabi, kok piye Dia toh? nggak ngakui, Bang. Kita pakai yang Oh, wajar tertulis sih aja, dari Bang. Yunani ya. Lanjut. Iya, host, Beda. Mbak Esti atau Bang Sidik? Berarti Ada yang bisa begini, Bang bantuin Ustadz. KPR 13 Berarti Bang nomor Ustadz 1? begini. Halo Bang Ustadz. Santai, Berarti santai, gini. santai, santai, tenang. Halo, Gini, Bang monitoring Bang Sidik. Bang Sidik. Host, aduh, tidur semua nih kelihatannya. Host, Berarti Bang Bang Ustadz Sidik. yang Halo? dimaksud dengan Aduh. Jadi, Rida gini aja deh, Ani jelasin. Di KPR 13 nomor 1, ada nabi yang namanya adalah Lukius. Dia dari mana? Dari Niger. Ya, ada Menehem. Ada yang dari Kirene. Libya. Terus itu Bani Israel berbahasa Hebrew. Itu kitab Anda. Masih mau bilang semua nabi Bani Israel. Semua nabi berbahasa Hebrew. Bukalah kitab Anda. KPR 13 nomor 1. Ya sama, begini ya bro. Jadi sama, jadi kayak ketika Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, semua percakapan Allah sama Musa sama Ibrahim itu diterjemahkan dari Hebrew ke bahasa Arab, gitu loh. Ngaco. Iya bener lah. Dulu Ibrahim sama Musa dia menggunakan bahasa apa? Bahasa Hebrew. Ketika Allah berbicara dengan Musa dia pakai bahasa Bedanya gini, apa gitu loh. Rafael, bedanya gini yang dimaksud sama Kang Alif. Nggak bisa. Nabi Jadi kita- istilahnya yang kamu tadi Aduh. kamu serang ke Kristenan itu soal Yunani itu sama kayak yang dari Arab Hebrew ke Arab itu sama, nggak ada bedanya. Saya tanya, Nabi umat Islam mendapat wahyu dalam bahasa Arab. Saya tanya, murid Yesus mendapatkan pengajaran dalam bahasa Yunani apa Ibrani dari Yesus? Murid Yesus itu semuanya orang Israel. Iya, Mereka makanya saya menggunakan tanya, bahasa Ibrani. mendapatkan pengajaran dalam bahasa apa? Yunani apa Ibrani? Gini loh, Yesus itu dia memanggil Loh, Anda kedua kan belas membandingkan, muridnya Anda ikuti perbandingan Anda. itu. Iya, perbandingan jadi sama, nggak ada bedanya. Dengerin, Muhammad mendapatkan wahyu dalam bahasa Arab. Quran ditulis dalam bahasa Arab. Iya, Murid mendapatkan Yesus wahyu dalam bahasa Arab, itu tetapi mendapatkan di dalam pengajaran Al-Quran itu firman Tuhan itu dalam bahasa Yunani di apa dalam Ibrani? Al-Quran itu dikisahkan juga kisahnya Ibrahim. Saya nggak tanya kisahnya dikisahkan. Musa alaihissalam, Weh. kisahnya Isa Ini pewahyuan. Saya tanya Itu pewahyuan. Kira-kira Allah itu pada saat dia berbicara dengan Musa Aduh. itu dia menggunakan bahasa Arab atau Saya bahasa nggak tanya Hebrew gitu loh. pengkisahan. Saya tanya pewahyuan. Kita bahas pewahyuan. Muhammad mendapatkan wahyu dalam bahasa Arab. Kitabnya ditulis dalam bahasa Arab. Clear. Murid Yesus mendapatkan pengajaran dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Kitabnya ditulis dalam bahasa Yunani. Berarti bahasa Yunani ini terjemahan dari apa yang didapatkan, benar atau tidak? Kan begini, Bang. Tinggal itu jawab, kan benar Tuhan. atau tidak? Begini, Oh, kan begini. sama aja. Apanya Yesus yang itu kan sama? Tuhan. Pewahyuannya Yesus itu dapatnya Tuhan. dari apa pengajarannya? Yesus itu kan Yesus Tuhan. Dia mengutus para muridnya itu Aduh, ke jangan Yunani. ngomong gitu dulu. Dia mengutus para muridnya ke Yunani. Ayo dipakai maka otaknya, dikit para aja. murid itu menggunakan bahasa Yunani. Kau kan Itu loh, bilang sama mau aja membandingkan. ketika Allah dia mengutus Ikuti Muhammad, dia perbandingannya. menggunakan bahasa Arab lah. Bahasa Coba Anda kaumnya lah.
Kau kan perbandingkan dengan Muhammad. Muhammad mendapat wahyu dalam bahasa Arab. Kitabnya ditulis dalam bahasa Arab. Murid Yesus mendapatkan pengajaran dalam bahasa Hebrew. Kitabnya ditulis dalam bahasa Greek. Berarti bahasa Greek ini terjemahan dari pengajaran yang diterima atau bukan? Bukan terjemahan. Kalau terjemahan itu artinya dari sesuatu. Ya yang kalau sudah terjemahan ada terus textnya, apa? gitu loh. Orang dari Hebrew ke Greek kok nggak terjemahan? Bukan Apa itu namanya coba? terjemahan itu artinya dari sesuatu yang sudah ada. Kalau ada mengatakan teksnya, gitu loh. Dengerin, biar pinter, dengerin dikit. Enggak, saya udah pinter. Kamu pertanyaannya yang salah. Loh, saya tanya, Gini, kalau saya, nih, dengerin. kita sudah mengerti Bang Ustadz. Apa yang Berarti terjemahan kan? Lanjut, Bang Alif. Gini Bang Ustadz. Bahwasannya gini, Nabi Muhammad adalah seorang rasul kan begitu. Dia adalah rasul. Nah, kalau Yesus perbandingannya, dia bukan rasul. Oleh karena itu, dalam penerimaan para rasul atau para murid, mereka menggunakan bahasa-bahasa keaslian mereka untuk menulis tentang apa yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Kayak gitu. Sebentar. Jadi kalau misalnya, Arti rasul itu apa? Arti rasul itu apa? kan Nabi Muhammad itu dikatakan apa? Bukan Rasulullah. Enggak. Iya, Rasulullah. Apakah Yesus juga Rasulullah? Yesus bukan Rasul, dia adalah Tuhan. Makanya perbedaannya di situ. Lah, nah di sini perbedaannya bukan di Yesusnya tapi di pahamu. Bukan. Rasul salah. itu utusan. Loh, Iya, makanya Rasul Yesus bukan itu artinya Yesus bukan utusan. Rasul. Iya, Lah. makanya kan itu Nabi Jadi Muhammad Yesus adalah bohong. Rasul. Jadi Yesus bukan bohong Rasul. ketika Yesus berkata bahwa Bapalah yang mengutus aku. Bohong itu. Memang dia adalah secara manusia dia diutus. Nah, berarti utusan Tuhan, maka disebutnya Bukan. Rasul Allah. Perbedaannya sudah sangat Iya, Sangat perbedaannya kamu sangat jauh antara kamu dengan kitab Bibelmu. Enggak, perbedaannya Yesus bukan. sendiri Iya. mengaku utusan Tuhan, tetapi kau katakan bukan Rasul. Sementara Rasul itu adalah utusan. Pak Ustadz. memang dia Gini. diutus Aduh, untuk jangan bukti. diskusi dulu lah kalau belum paham Iya, bahasa. dia turun. Ini Bukan, udah terlalu dia kan- jauh nih, makanya saya jelaskan dulu. Perbedaannya tuh begini. Di Islam Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah melalui Jibril ya. Dia menerima wahyu juga melalui Jibril ya. Kalau Yesus Kristus itu dia nggak perlu dia nggak melalui Jibril gitu loh. Ya, karena menurut nih ya Pak Ustadz, maaf Menerima wahyu langsung dari menurut Bapak. menurut keyakinan dan keimanan Kristen itu Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Artinya firman itu dibentuk dalam rupa manusia. Oke. Kemudian Yesus sebagai manusia dia mengungkapkan firman. Dia nggak butuh Jibril gitu loh, Pak Ustadz. Oke, Perbedaannya mari begitu kita loh. simak. Firman yang menjadi manusia ini masih perlu menerima firman atau tidak? Firman yang menjadi manusia. Terus Firman yang menjadi manusia ini masih menerima firman atau tidak? Dia metafisik, firman bukan itu sudah angka. dibentuk gitu loh, dibentuk dalam rupa manusia sehingga semua ucapan apa yang Yesus itu dia- adalah firman Iya. gitu loh. Firman yang menjadi manusia ini, dia itu masih menerima firman atau tidak? Tidak. Dia tidak menerima firman. Dia adalah firman Tidak. sendiri. Iya. Karena Ayo, dia satukan Oke. suara dulu. itu sendiri. Satukan suara. Dia Coba setuju. baca Aku Yohan dan Bapa gini. adalah sama. Gini loh. Aku dan Om bilang Bapa tidak. adalah satu. Coba yang di bawah Sehingga ini, apapun yang Rafael. dibicara itu Iya atau tidak? memang berasli yang itu adalah keaslian. Iya, tenang, dari Om. sendiri. Udah ada. Maka Kita dia tangkap, adalah kita apa kunci yang statement Anda, Om. Iya. Sudah, Om. Oke. Sudah. Kita kunci statement Anda. Oke, Anda mari bilang tidak. mari kita baca ya apa yang diucapkan oleh Yesus. Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kira-kira dia masih menerima enggak? Contoh 17:8 juga, Kang Alif. Yohanes 12:48 jelas. Ya, mantap Pak Ustadz. Itu mempertegas tentang firman menjadi manusia. Mantap.
Lah iya, yang jadi manusia ini masih menerima firman atau tidak? Bukan. Dan dia udah jelas-jelas pernyataan itu menyatakan bahwa dia adalah firman, sang firman itu sendiri, dia adalah Bapa Iya. itu sendiri, sehingga jadi dalam sekarang implementasinya dia sebagai firman yang sudah turun menjadi manusia, bentar, bahwa bentar, apapun Om. yang perkataannya dia adalah Bentar. sungguh-sungguh Pertanyaannya Nih, murni nih. dari Bapa Jadi, itu Pak Ustadz, sendiri. jadi Dia adalah Bapa dan Bapa Iya, adalah bukan. dia. ini paham. Jadi Pak Ustadz tidak bisa Bentar, membuktikan kalau Yesus bentar. menerima firman. Aneh bingung ini Katolik Wanes ini. Aneh bingung ini Katolik Wanes ini. Anda bilang pertanyaan Ustadz Alif itu gampang. Firman yang menjadi manusia itu masih menerima Bukan firman Katolik, ya. atau tidak? Kami tidak mengenal Anda Wanes, bilang ya. tidak. Kalau saya begini ya. Kalau saya nggak bisa membuktikan kalau Yesus menerima firman. Kalau namanya Oke, menerima, saya kasih itu ayatnya. artinya dia mendapatkan Oke, sesuatu gitu. saya kasih ayatnya. Dia seperti Nabi Muhammad, Ustadz dia Alif. mendapatkannya dari Jibril. Kalau Yesus Tenang. Ya, tenang. Yohanes 12. Aneh kasih ayat. Kasih 17, John 17 nomor 8 Ustadz Alif. Ah, betul. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan Selamat mereka datang telah kebenaran. menerimanya. buktikan kalau Yesus menerima, buktikan. Lah itu Kapan Yesus menerima? Selamat segala datang firman kebenaran. yang engkau sampaikan kepadaku. Host, ucapan- izin saya layar ucapan gede, Yesus. host. Ini terapinya kadang-kadang perlu dosisnya ditambah ini. Hostnya monitor nggak? Ustadz, benar sekali bicara kamu itu. Bapak harus ingat kodratnya Tuhan kami itu sebagai manusia. Wajar aja dia Nih, menerima. Ya Yesus nggak nerima dari Jibril ya, ingat itu. Kata kuncinya tidak menerima dari Jibril. nih Berarti salah dengerin. ya Hum ya. Kamu ya Hum ya. Nih dengerin. Dengerin. Sebab di sini dulu ya. Kita sebagai Sebab manusia. aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa karena dia firman. yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dia nerima nggak di sini? Ya menerima dong. Nah, Menerima mana kata dia masih menerima menerimanya? Mana firman kata kan? menerimanya? Mana kata menerimanya? Innalillahi. Nomor 8 Ustadz Ali. Langsung. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yang berfirman kepada Yesus di sini siapa? Kan firman menjadi manusia. Firman Bapa menjadi manusia. Iya, firman Bapa menjadi Difirmankan oleh Tuhannya kepada utusannya, manusia. Paul. Iya, Coba langsung jam 17 nomor 8 aja Ustadz Alif. Bisa jelas saya itu. kasih tambahan kak Pak Ustadz? Bisa saya kasih Langsung tambahan? Ustadz Alif. John 17 firman nomor 8. apa? Nih, Mbak, nih. Sebab segala firman yang kau apa ini? Kok nggak kebaca? Kan. Ini apa sih tulisannya, Bang? Kan. Duar. Yesus itu menerima firman, jangan kau bantah, kasihanlah anak orang, jangan kau fitnah terus. Saya nggak fitnah. Ya, Lah dia nerima firman dari Tuhannya, kau nggak mau. kan Yesus kan berbicara sebagai firman yang menjadi manusia. Kalau Yesus Nah, nggak firman ngomong yang menjadi begitu, orang manusia nggak ini masih percaya. menerima firman juga kan? Kalau Yesus nggak ngomong begitu, orang nggak percaya kalau firman itu dari Bapa, gitu loh. Ya makanya berarti nggak oke. Sekarang dia ngomongnya ini benar apa Benar bohong? Kalau gitu. Yesus Iya, ngomong, sekarang kalau Yesus ngomong nggak kayak gini benar apa bohong? Kalau Yesus nggak ngomong begitu, orang nggak akan percaya kalau Bapa Ah. itu Sedang berbohong. Berarti dia ngomong kayak gini ini ngomongnya jujur atau bohong, saya tanya. Hah? Fakta apa Itu Yesus bohong? mengatakan, itu Yesus mempertegas bahwa dirinya Iya, adalah firman fakta apa yang bohong? menjadi manusia. Itu penegasannya. tuh kan. Itu penegasannya. Dia Makin bilang difitnah. dia menerima firman karena itu dia nggak fakta butuh apa bantuan bohong? Jibril, dia nggak butuh bantuan Jibril gitu loh. Oh, enggak Nggak ngomong ada Jibril. ngebahas Kalau tentang ada- Jibril, kalau nggak ada. bantuan Jibril itu Dengerin, palsu. dengerin. Dengerin pertanyaan Kang Alif. Dia saat dia mengatakan menerima firman dari Bapa, itu fakta apa bohong? Halo, Ya, jawablah.
Fakta apa Kalau bohong? gini, oke. Itu fakta, Kalau Pak. Saya kasih tahu Oh ya Pak. sudah, berarti menerima firman Ada selesai. penjelasannya. Nah, Dia saya kasih menerima tahu Bapak gini. ya. Ada penjelasannya. Gini, Kalau nggak ada penjelasan mana orang bisa? dia menerima firman dia menerima firman dari Bapa dalam penulisan yang sudah ditegaskan oleh Ustadz itu sendiri, bahwasannya dia sebagai manusia dia pasti menerima firman, bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 2 firman Allah sejak semula adalah bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah, dan dialah Allah itu sendiri. Tetapi dalam berbicara Dari sebagai mana anak manusia, prostonteon sesungguhnya itu dia artinya menerima. bersama-sama? Aduh. Gini loh Ustaz, bahwa dia berbicara dalam kapasitas sebagai manusia, menerima firman itu dari Bapa itu benar. Bang Om, Dia menerima Nah benar. itu Tetapi benar. gini, Sang secara Bapa manusia, berfirman tetapi- kepada Yesus. Oke. tetapi Saya di itu kitab dalam Sang Iya, Bapa saya- berfirman kepada Yesus. Sekarang saya tanya, Rafael udah setuju di sini? ya kalau Tuhan. saya, kenapa? Tuhan pencipta alam semesta berfirman kepada Yesus. Anda setuju di sini? Kalau saya begini, Tuhan itu dia bisa mengutus dirinya kepada manusia loh. Jangan Soalnya- bawa asumsi dulu. Bukan Jangan asumsi, kemana-mana. bukan begini, Sang Pak Ustaz. Bapa, Tuhan Kepada pencipta Musa langit aja, dan dia bumi bilang, itu kepada Musa berfirman aja Bapa kepada bilang Yesus. begini, Anda di "Aku sini sudah mengutus sepakat atau aku." belum? Aku mengutus aku kepadamu, kepada Musa aja Bapak bilang begitu loh. Aku mengutus aku Aduh. kepadamu. Modal terjemahan ini Bang Ben, jadi mau ngotot hal Bukan, seperti ini. Begitulah lagi terjemahan kalau udah terguncang. Jangan begitu. Enggak, Ya. sekarang kembali Yesus itu menerima iya, firman makanya- dari Sang Pencipta. Sang Makanya- Pencipta berfirman kepada Yesus, Anda setuju atau tidak? Selesaikan Yesus dulu. itu mempertegas. Penjelasannya gini, Yesus tadi saya ulangi, Yesus Ini kepada Sang Musa, Bapa ini "Aku berfirman mengutus kepada aku Yesus, Anda kepadamu." setuju atau tidak? aku mengutus aku kepadamu. Ya. Hei, Sang Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi berfirman kepada Yesus sebagai utusannya, Anda setuju atau tidak? Tidak setuju, saya tidak setuju. Oke, tidak setuju. Baik. Oke, kita bukakan lagi. Yang ini lebih cepat. Nah, ya. Ini bukan kitab saya ya. Iya Ibrani betul. 5 Ibrani. Oh, kok iya betul? Emang udah dibaca? Ya udah cepetan Pak, Iya, apa? enggak. Tapi kan kami yakin bahwa Bapak baca dulu, jangan Yesus yakin dulu, baca dulu kalau gitu. itulah Baca dulu, Tuhan. baca dulu. enggak Iya, baca dulu. kamu, Alif. Baca dulu, Kamu Pak. enggak Baca bakal dulu. ngerti. Jangan bisa dibaca, Loh, kok- enggak bisa dibaca, dicerna. Iya, iya dicerna Jangan lah. dibaca aja Alkitab itu, Pencernaannya biar dicerna. sehat. Loh, sekarang udah dibaca belum ini? Kamu kan cuma ngebaca aja, kamu enggak mencerna. Ya sambil kita pahami situ bersama Bapak. permasalahannya di situ, Alif. Ya Otakmu- masalahnya kita otakmu buktikan nggak siapa yang nyampe. bermasalah. Nih saya bacakan, Anda diam ya. Jangan dibaca. Demikianlah Kami tuh. kan sudah Loh, kok meyakinkan. jangan dibaca? Itu Ibrahim ngomong bahasa Udah Arab. baik-baik hati, saya bukain datanya kok jangan dibaca. Kalau cuman dibaca Apa maksudnya aja, ini? Kalau cuman dibaca aja emang nggak ketemu. Nah makanya sebelum ketemu kita baca dulu. Kamu Saya baca ya, juga dengerin. percuma karena kamu nggak yakin bahwa Yesus itu Ya udah Tuhan. ngapain Kamu Bapak harus ngajak yakin. ngobrol kalau gitu, mendingan diam kita hem aja udah, nggak usah ngobrol. Kayak Nah, lagu itu Nisa tadi- Sabian itu. Itu Nah, tadi saya bacakan katanya dulu bentar itu ya. Bahasa Ibrani, itu terjemahannya diakui juga. Payah Masa nih, saya mau Ali, ngomong payah. pakai bahasa Ibrani, Anda paham? Saya bacakan ya. Demikian Ya. pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepada Yesus. Nah, di sini yang berfirman kepada Yesus siapa? Saya tanya. Bapak. Bapak. Yang menerima firman siapa? Tidak ada yang menerima firman. Innalillahi wa inna Karena ilaihi Yesus rajiun. itulah Tuhan yang kami yakini. Jadi Dia itu Pak, meyakinkan apa bahwa salahnya Dia kalau itulah. Tuhan itu sebagai kodrat, Pak sebagai Ustadz. manusia menerima firman itu apa salahnya? Yesus Bapak Iya juga apa harus susahnya tahu, sih? Tuhan itu Iya apa adalah susahnya Pak Jol? Nabi.
Imam Emang dan dia raja. itu menerima firman nih, berfirman kepada Yesus ini. Tetap layar ya guys. Firman nih? Pak? Pak Ustadz. Dia yang berfirman kepada Yesus. Masa Anda tolak Yesus menerima firman dari Sang Bapa? Macam mana paham Anda ini? Ya, jadi Ustadz kepingin menjawab dengan Bang Sudah Rafael. setuju atau belum ini? Ini bahasa Ya, Indonesia kalau- baik dan benar Oke. ini. Oke, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz bahwa Nah, Yesus setuju, menerima selesai firman. kita. Dengar dulu. Baik. Iya. Dengar dulu. Ini Pak ada Ustadz, Pak Ustadz, ya gini. kira-kira Dalam dia arti begini nerimanya di mana bahwa ya? Yesus gini, Di gua atau Yesus di surga menerima tuh dia firman nerimanya? Tuhan. Gini. Yesus menerima firman Tuhan dalam tanda kutip bahwa dia sebagai manusia. Ya, kodratnya yang kita harus bicara ya bahwa sabda atau kalam atau kalimat Allah itu Tetap turun layar ya, ya, guys. nuzul menjadi manusia dan artinya dia tinggal di antara manusia, berarti apapun yang dia terima dari Bapa itu adalah firman itu sendiri. Tetapi sesungguhnya dia adalah sang firman itu sendiri. Jadi Bang Rafael mengatakan bahwa dia tidak menerima firman itu sendiri, itu ada baiknya, benar juga, karena sebab dia adalah sang firman itu sendiri. Tetapi kita baca secara konteksnya bahwa dua natur, bahwa Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah, di situ ada suatu pemberian suatu pengertian yang baru bahwa Oke. Yesus itu firman, Terima tanpa kasih. perlu harus dia menerima firman Oke, kayak gitu ya. terima Jadi itu kasih. kira-kira Oke, seperti terima begitu. kasih. Ya, terima kasih. Sekarang saya tanya, Bang Hom, Anda barusan ngerti nggak dengan apa yang Anda jelaskan? Aduh, Alip payah banget. Kalau Lah, aduh pertanyaannya narasinya dirubah. kayak gitu. Saya nanya, dia itu ngerti nggak dengan apa yang dia Kalau orang jelaskan? ngerti baru bisa ngomong, kalau Ya nggak ngerti karena nggak gini, mungkin ngomong karena lah. dia sang firman itu sudah menjadi manusia, tentunya firman yang diterima itu memang oke. dalam satu kesatuan adalah Bapa itu sendiri. Tapi dalam tanda kutip bahwa Bapa dia jadi manusia. itu berbicara Sebentar, ya kan, sebentar. firman itu turun menjadi Maksudnya- manusia. Dia adalah Bapa dan Bapa itu adalah dia. Makanya di dalam Berarti Bapak Injil itu Yohanes menjadi aku manusia. Sebentar, Hom. Ya kan, Bapak itu menjadi manusia dan masuk ke dalam kandungan Maria, sehingga Nggak bisa, dilahirkan Pak oleh Ustadz, Bunda Pak Ustadz. Maria. Firmannya, Berarti Bunda Maria melahirkan firmannya. Bapak gitu. Itu pemahaman yang nggak Firman pakai itu logika, tuh- Pak Ustadz. Lah, Ya. kita kalau nggak pakai logika akal sehat mau pakai apa, Bang? Dengkul. Enggak, Pak Ustadz, saya jelaskan ya. Saya jelaskan nih. Saya tolong kasih Gimana waktu sih? 1 menit saya jelaskan. Ah, silakan. Kalian yang Ya, oten kalau- juga, yang rempuk lah. begini. Jangan beda-beda, bikin aku pening ini. Begini Pak Ustadz. Ya, pemahaman kalau Pak Ustadz Ya, mengeluarkan beda-beda, kalimat biar itu kamu berarti ngerti, Pak Ustadz Ali. itu nggak memahami apa perbedaan manusia Semua dengan Tuhan. penjelasan itu diberikan biar kamu mengerti, makanya Ya, beda-beda jadi- penjelasannya. Jadi Pak Ustadz, Justru itu, Bang. Beda-beda Udah. itu bikin Ini orang pusing. penjelasannya udah beda-beda. Segala macam Iya, bikin jalan orang untuk pusing, menjelaskan bukan bikin jawaban. ngerti. Ini dengar gimana dulu. lagi logikanya ini? semua tujuannya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz dengar dulu. Pak Ustadz jangan menyamakan manusia dengan Tuhan. Masalahnya Siapa yang begini mau ya. Tadi Pak Ustadz, menyamakan? saya tersinggung Pak Ustadz bilang Allah itu masuk ke dalam rahim, berarti Allahnya kemana kan? Bukan Tadi sang Allah, Bapak. Bapak. Bapak, nah tadi siapa yang Bukan bilang Allah. Bapak Iya. menjadi manusia Bapak kan tadi Pak siapa? Ustadz ngomong begitu, makanya saya tergelitik, Oke. saya jelaskan Loh, begini, kenapa iya, saya- tadi yang sebentar, Pak Ustadz sebelum dengar Anda dulu, tersinggung dengar ke dulu. saya, sebelum Anda Biar tersinggung ke paham. saya, yang bilang Biar Bapak paham. menjadi manusia siapa? Rafael. Tadi Bapak bilang Hom. tadi Bapak bilang masuk ke dalam, kalau saya bilang firman menjadi manusia, kalau saya bahasa saya tetap Lah, Menjadi itu manusia. tadi Hom Firmannya. menjelaskan Saya bilang firman firmannya itu yang sang menjadi Bapak manusia. yang menjadi Tetap layar. manusia. Firmannya yang Firmannya menjadi yang Ya, menjadi firman manusia, itu adalah sang bukan Bapak Bapak yang- itu yang menjadi manusia. Kau masih ingat omonganmu, Hom? ya Firman kepleset. itu menjadi manusia. Nah, Tidak, kalau tidak. kepleset, Salah, orang jangan- ngomong, jangan bawa- kalian bawa- beda-beda, jangan kalau saya giring. pusing jangan Bang salahkan Ustadz, saya. Bang Ustadz, jangan begitu dong. Bang Ustadz jangan Saya begitu bilang dong, jangan giring-giring tadi, aku begitu dong. Si Hum ini Begini Katolik saya luruskan banget. sedikit Tadi kan karena saya berada di jalan yang lurus. Begini Ustadz, begini. sabar dulu Pak Hom. Makanya Kalau- saya selalu tadi kan saya menjelaskan. Makanya tadi kan saya menjelaskan firman menjadi manusia. Ya tadi kan saya menjelaskan ke Pak Ustadz kan begitu. Pak Ustadz jangan coba mengacaukan ucapan saya gitu loh. Nah, loh, apa yang dikacaukan? Saya tanya, apa yang dikacaukan?
Tadi Pak Apa Ustadz yang bilang, dikacaukan Pak Ustadz dari bilang omongan Anda apa? Bapak masuk ke dalam rahim tadi Pak Ustadz bilang. Lah, Tadi yang Pak Ustadz bilang bilang Bapak Bapak itu masuk ke dalam tadi rahim. siapa? Yang bilang Bapak menjadi manusia siapa? Home. Makanya Anda tadi kan Nggak bilang. ada yang ngomong Bapak menjadi Alif. manusia, nggak ada. Si Home Ada ini tadi, bilang tidak Home pernah itu. mengatakan Bapak Tadi kan Anda menjadi bilang gitu. manusia. Saya bilang saya- firman menjadi manusia. Saya Dari dari sekian awal. Firman sembilan adalah orang Bapak yang itu manusia. sendiri. Oh, Itu mengatakan dasar. bahwa firman itu sudah menjadi manusia, bukan Bapak. Pak Oke, Ustadz, coba saya yang jelasin. Ustadz. Oke, Iya, dari oke, mana? coba saya sebentar. Kita bicara Hom, firman kok dari ya, tadi. saya nih, bentar. Hom, Anda mengatakan bahwa firman iyalah, itu Ustaz. menjadi, firman menjadi manusia. Firman ini apa? Hom. Itu Yesus itu sendiri, Bapak. Iya, firman ini Yesus sendiri. Iya, firman Bapak ini itu sendiri, apa? dia Dari sendiri. mana? Enggak, firman itu kalamulo dalam bahasa Arab. Allah, jangan bawa bahasa itulah. Perkataan Allah kan. Jangan bawa Allah, jangan bawa kalau kamu apa itu, jangan bawa kalam Allah, jangan. Kamu itu Kristen, kamu Kristen. Nah, Oke, sabda, firman Saya coba Allah, tes dulu, Mbak sabda Esti. Allah, sabda Coba Allah. Anda jelaskan sabda apa itu Allah. kalamullah. Coba Anda Sabda jelaskan apa Allah, itu sabda kalamullah. Allah. iya. Apa itu Sabda kalamullah? Tuhan. Oke, sabda Tuhan. Jangan bilang sabda Allah kalau itu. Sabda Tuhan. Enggak sampai tadi bilang kalamullah. Coba Anda jelaskan apa itu kalamullah. Rafael, bawa kau. Udah diralat nggak apa-apa Bang Ben. Dalam bahasa Oke, Iya, nggak lanjut, apa-apa. lanjut. Anda lanjut. Nanti Oke. daripada ini. Oke, sabda Tuhan, perkataan Tuhan itu Allah Bapa, betul? Apa Hom? Bapak, Ya, firman itu perkataan Bapa. firman itu turun menjadi manusia. Iya, firman itu apa? Yang turut jadi manusia kan firman. Firman ini apa? Firman itu adalah logos Yesus itu sendiri. Firman itu adalah logos Yesus itu sendiri. Ya, Yesus itu sendiri dia. Dia adalah firman, sang firman itu. Maka di dalam Yohanes 1 mengatakan Definisi firman apa? Definisi firman apa? kalau definisi firman, dia adalah sabda Allah itu sendiri. Sabda tuh ya, sabda Allah Bapa ya. Oke, sabda firman ya, perkataan yaitu menjadi Yesus, ya kan? Betul? Hom. Tapi pengertian firman Allah, definisi firman Udah, aku Allah nggak dengan butuh firman- penjelasanmu. Dengarkan aku nggak butuh penjelasanmu. Firman adalah Ya, perkataan bisa. Allah Kita Bapa. menjelaskan itu Astagfirullah. sesuai dengan teologinya. Oke, firman adalah perkataan Allah Bapa. Firman adalah perkataan izin Allah bisa Bapa bicara. menjadi Yesus kan? Jadi Yesus kan? Izin bisa bicara bisa. Aku belum selesai, kok mau bicara? Firman adalah perkataan menjadi Yesus, gimana sih? Lah itu Hom yang ngomong. Makanya kok pakai telinga dong, tuh pakai telinga. Bos, Ya telingamu juga biar- nggak biar- pas biar- dengarnya, biar makanya pohon dijelasin. Astagfirullahaladzim. Dengerin ya, kalau nggak bisa pakai telinga, pakai mulut. Nih, Hom, dengerin. Hom, kau mengatakan apa tadi? Kau mengatakan apa tadi? Coba ulangin. Biar didengar sama teman kau yang oten itu, budak kali kupingnya. Hom, Agni disuruh ngomong malah diem. Hom, itu kamu mute. Yohanes Ayo, 1 kamu jelaskan. mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Yang menyatakan bahwa sang firman itu adalah Yesus sendiri. Ya kan? Tadi firman itu menjadi Yesus. Sekarang firman adalah. Oke, sekarang konsisten kau ngomong. Ayo, ku dengarkan. Coba, firman itu apa? Yuk, kita merujuk kepada Yohanes 1:1. Firman itu adalah Allah. Ya, menyatakan bahwa sang firman itu Yesus itu sendiri. Oke. Saya dari perangkat dulu ya, Os ya, bentar jadi ya. tidak ada masalah di sini. Berarti benar dong Ustadz Alif. Kenapa Rafael tersinggung? Iya, berarti Maria mengandung Allah. Baluap. Ya berarti Maria mengandung Allah. kok mengandung? Kenapa kamu tersinggung Rafael? Kenapa kamu Rafael tersinggung? Saya tanya dulu. Oke, Itu saya temanmu yang kasih ngomong. dalilnya perbuatan ya, Yang Mbak Esti. Rafael, kenapa kamu tersinggung? Itu bukan Mbak Esti, bentar, sabar Mbak Esti. Saya kasih dalilnya. Sembarangan kalau ngomong. Kang Alif bisa minta tolong Dengar saya ngomong dibacain 1 Korintus 8 nomor 6. Allah itu siapa? Ustadz Alif lagi itu, lagi mau ganti berangkat. 1 Korintus 8 nomor 6. Iya, silakan. Di mana belum dijelasin? 1 Korintus 8 nomor 6. Makanya pakai telinga biar nggak budok kalian semua.
Tenang, Host, sabar, bisa jangan saya terangkan terguncang ya. sedikit Tenang, sama firman, tenang. kah? 1 Korintus 8 nomor 6, nyalain orang temennya sendiri yang ngomong. Udah Mesti udah. Dasar kuping budek. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Udah, stop. Dan yang untuk Stop. Oke. Udah. Clear ya. Allah itu hanya ada satu, cuma Bapak. Berarti benar ya Ustadz Alif ya, mengandung Bapak ya, mengandung Ya Allah. udah itu serapa ya, kau tersinggung pula kau. Lanjut. Kawan kau yang ngomong kok kau tersinggung sama Ustaz Alif. Host, bisa tentang Bapak kah? Host, Cek. Assalamualaikum Bisa nggak saya jelaskan? Cek. bisa aku terangkan Bisa nggak saya tentang jelaskan? Bapak kah? Ini ngomong pada bah. Jadi gini, ini komplain tentang apa Pertanyaan ini? tadi ke saya perlu dijelaskan nggak? Udah, kau tadi udah nyalain, kau bilang kau tersinggung, bentar Bang Sidik. Kau bilang kau tersinggung sama Ustaz Alif, makanya pakai telinga kau. Kawan kau yang ngomong, Yesus itu adalah Allah, firman itu adalah Allah. Ya berarti Ustaz Alif benar, Maria mengandung Allah. Kenapa kamu tersinggung? Sabar. Makanya jangan nyalain orang. Kuping kau pakai, Maria itu- temanmu sendiri yang Maria ngomong. itu mengandung manusia firman yang Baluan. menjadi manusia, bukan Allah. Udah goblok, fitnah aja kerja Betul kau. itu firman, Tolol bukan lah itu. Bapak ya. Yang tolol yang Sesat tadi bertanya kalau itu. bilang Bapak itu sesat. Yang bilang Bapak menjadi manusia siapa? Bung, kalau Anda mengatakan firman itu adalah Allah di situ Allah Bapa, 1 Korintus 8 nomor 6, baca dong. Di situ Nggak yang ada lagi, tertulis. satu-satunya Allah Iya. adalah Bapak. Berarti firman Satu itu adalah Allah Bapak Bapa. itu sendiri. Gimana Bapak punya coba? firman nggak? Ya, satu-satunya Allah. Ya, saya Bapak tanya. itu satu-satunya Allah. Bapak punya firman nggak? Bapak itu, Allah itu punya firman terdiri nggak? daripada Bapak, Satu-satunya Allah siapa? Roh, dan firman. Satu-satunya Allah Satu-satunya siapa? Allah Yang ya tidak Bapak. bisa Di dalam diri dipisahkan. Bapak itu ada Roh Kudus dan ada Kalau firman dikatakan Allah, berarti firman itu ya Bapak itu sendiri. Benar nggak? Berarti nggak salah dong. Kalau Ustadz firman Ali menjadi manusia, mengatakan tadi bahwa dia saya mengandung sebut Bapak. firman menjadi manusia itu siapa? Nah, sebentar, Bung. Anda mengatakan firman Kamu menjadi paham nggak manusia. tadi saya bilang firman Siapa menjadi manusia itu, saya tanya kepada Anda. Manusia itu siapa? Mana tertulis firman menjadi Yesus? Jawab. manusia itu Yesus Kristus. Mana tertulis firman menjadi Yesus? Mana? Di Yohanes 1 ayat 1. Aduh, firman menjadi Yesus mana? Saya tanya. Oh Allah, firman adalah Allah. Mana firman menjadi Yesus mana? Yohanes 1 sampai 14. Iya, firman menjadi manusia enggak tertuliskan Yesus itu. Mana firman menjadi Yesus? Jawab. Original teksnya sax egen itu Baca Yohanes 1 sampai artinya ayat menjadi 14. Cerna, daging. baca doang. Sax Eh. egen itu menjadi Nggak menjadi daging, Yesus itu. bukan manusia. Kalau manusia tertulisnya antropos, bukan sax. Lanjut Bang Sidik. Mana di situ? Karena Firman dengar ya, dengar. menjadi daging. Dengar, maupun menjadi daging nggak tertulis Yesus itu. Kami minta yang tertulis sekarang gini. Itu perkataan Yohanes. Mana perkataan Yesus mengatakan? Ada bahasa nggak yang Sebentar, dengarkan. Mana perkataan Yesus mengatakan? Dengar, mana perkataan Yesus mengatakan akulah Yesus yang menjadi firman Allah? Mana? Mana itu perkataan Yohanes? Dengarkan. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ya. Aku Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jawab, mana kesaksian Yesus mengatakan bahwasanya dirinya adalah firman Allah yang menjadi dirinya? Mana? Datamu saya minta, jangan keluar-keluar di sini. Datamu mana? Yang tadi dibuka sama Pak Itu perkataan Yohanes menjadi manusia, menjadi daging. Mana situ tertulis Yesus? Saya minta mana tertulis Yesus di situ? Jawab. Mana firman menjadi Yesus? Tadi yang Jadi di Tadi situ yang cuma Pak dikatakan Ustadz Alif kasih ayat itu, logos atau firman firman yang telah sax sampaikan. egen itu menjadi daging, Menjadi bukan menjadi daging. manusia. Yesus Karena bilang kalau apa? manusia Aku bahasa tidak berkata Greeknya dari diriku bukan sax, sendiri. tapi antropos. Kamu asal-asal cuman ditanya nggak bisa jawab. Yesus kan bilang, aku berkata tidak berasal dari diriku sendiri. Yesus bilang begitu loh, aku berkata ini tidak berasal dari diriku sendiri, Iya, betul. tapi dari Bapa. Nggak berdaya dong berarti. Yang Yesus Kasihan. katakan itu apa? Firman bukan? Firman apa? Sekarang kamu mengatakan dia firman. Kamu mengatakan dia firman. Kalau dia itu firman, kenapa dia masih menerima firman? Karena dia nggak butuh Jibril. Kalau saya tanya, kalau dia itu firman, kenapa dia masih menerima firman? Dia menerima dari siapa?
Sekarang saya tanya Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 12 49 50. Ya sekarang dia Kenapa? menerima dari siapa? Coba kamu bisa jelaskan nggak dia menerima dari siapa? Ya dari Kamu mengatakan dia menerima dari siapa? siapa? Dari Bapa, dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku. Firman itu Emang dari mana? Kalau firman itu menurut keyakinan di keimanan Kristen, firman itu Allah. Oh, berarti dia Bapak itu Kenapa sendiri. Yesus bisa mengatakan firman? Karena Yesus itu adalah manusia, firman yang menjadi manusia, maka dalam kemanusiaannya itu dia Bentar. berkata. Ini Pak bidat Ustadz Sidik tadi bidat Yohanes ini. menyatakan Ini bahwa bidat Yohanes Yesus ini, itu bukan Tritunggal ini. mana firman itu menjadi Yesus. Saya mau jawab di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 15 mengatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita Ya, telah diam melihat di antara kita, kemuliaannya, benar. yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ingat, yang anak tunggal Bapa itu merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Jedor, amin, haleluya. Nah, di situ tertulis Yesus enggak? Saya tanya. Iya, tapi yang Ustadz ini tidak tertulis nama Yesus, tetapi itu adalah Iya, anak tertulis tunggal isikan Bapa. berarti. Oke. Soalnya di situ nggak ada Oke, menjadi anak manusia. tunggal Bapa, ya. Menjadi anak daging tunggal di situ. Menjadi Iya. daging bukan Anak manusia. tunggal Bapa, daging itu. Dengerin, siapa sih yang ngomong ini? Saya Di situ 234. tertulisnya saks egen itu, saks itu daging, bukan manusia. Kalau Logikanya manusia gimana, Iya, antropos. makanya ditegaskan di dalam Yohanes 1:14 mengatakan bagaimana daging bahwa bisa kepadanya ngomong? sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa yang dirujuk kepada Yesus Kristus atau daging itu, logosnya itu. Yohanes 1:14 bunyinya apa? Coba kamu baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di Dan antara ngarang-ngarang kamu. Ah, loh, Apa bunyinya? Titiknya sampai di mana? ini firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Oh, penuh jadi kasih karunia dan anak kebenaran. tunggal. Jadi Bapak ini melahirkan. Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 1. Bapak melahirkan. 1 Yohanes 3 nomor 9. Dari mana Bapak bunting? Saya tanya dari mana Bapak bunting? Woi. Saya tanya balik Pak Ustaz. 1 Yohanes 5 nomor 1 Yohanes 5 nomor 1. Saya tanya balik Pak Tuhan Ustaz. bunting di situ, baca. Sejak dulu, dengar dulu. 1 Yohanes itu yang tertulis Bapamu melahirkan, Allah Bapa di situ melahirkan. Di mana Bapak bunting? 1 Yohanes 5 nomor 1. 1 Yohanes 3 nomor 9. Saya jawab dulu Ustaz, saya jawab dulu. Di sini Apa yang ada tertulis dikatakan- Yesus. Iya, saya jawab dulu Pak Ustaz. Terkait apa yang dikatakan oleh Bang Apa? Ustaz bahwa Bapak melahirkan dari sejak mulanya tidak ada seorang Bapak melahirkan anak. Yang 1 Yohanes 5 nomor 1 buka. 1 itu yang tertulis Bibelmu. 1 Yohanes 5 nomor 1 buka. Dengar baik-baik. Saat Bapak kenapa itu kamu tidak takut? penting. Bapak itu Saya adalah kenapa kamu takut? 1 Yohanes 5 nomor 1 feminin. buka. Saat Maskulin itu tidak melahirkan. kamu terguncang. Bapak melahirkan. Tidak Saat melahirkan. di situ 1 Yohanes 5 nomor 1 buka. Buka 1 Yohanes 5 nomor 1. Yang melahirkan siapa itu? Yang melahirkan siapa? Nah, pertanyaannya di mana Bapak bunting? Alah, Bapak bunting mana? Pertanyaannya salah banget ini. Loh, 1 Yohanes 5 nomor 1 kok yang tertulis dalam kitab kalian. Kenapa kalian mau celakakan saya? Baca 1 Yohanes 5 nomor 1. Tertulis melahirkan. Silakan Anda baca 1 Yohanes 5 nomor 1. Silakan Anda buka 1 Yohanes 5 nomor 1. Baca, saya dengar. Buka. Di situ mengatakan Bapak melahirkan ya. Terus di dalam 1 Yohanes 3 nomor 9 Bapak punya sperma. Ketampol kalian kan? Ketampol sendiri Bibel kalian nih. Sperma. Iya, baca 1 Yohanes 3, baca 1 Yohanes 3, baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Takia di sini jangan. Baca 1 saya nggak takia. Kalian yang bertakia dengan Bibel kalian sendiri. Baca 1 Yohanes 3 nomor 9, baca. 1 Yohanes 3 nomor 9 baca. Baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Buka 1. Kamu diam.
benih ilahi. Kamu yang bicara kok nggak bawa data. 1 Yohanes 3 nomor 9. Tenang, jangan terguncang. Tenang, jangan kejang-kejang, tenangkan. Dan setiap orang yang lahir dari Allah tidak tenang, jangan tenangkan. Kenapa? Tenang, saya baca, kalian nggak mau baca, kenapa kalian takut? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, benih ini sperma ilahi tetap ada di dalam dia. Ini sperma tetap ada di dalam dia. Ini sperma, Bung, sebab benih ilahi. Salah. 1 Yohanes 3 nomor 9, silakan baca, Dek. Bukan kitab kita itu salah itu, Pak. Oke, 1 Yohanes 3 nomor kejang. Bapak menipu. Dengar dulu baik-baik. Oke, silakan baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Baik, saya baca. Barang siapa yang berasal daripada Allah, tiadalah berbuat dosa, karena benih Allah tinggal di dalam orang itu. Benih ilahi, benih Allah. Sekarang saya tanya, benih ini apa bahasa Yunani? Sper. Original teksnya ya. Nanti kalau ini kental, naikkan lagi ya Bunda ya. Membelokkan itu udah membelokkan. Original teksnya ya. Ya baca. Satu berapa? Ini dari Roh Kudus kok. 1 Yohanes 3 nomor 9. Oke, bentar. Apa salahnya? Punya sperma. Maria, ingat Maria Bapak itu bisa ketawa, tapi Allah itu kan bukan manusia. Gimana pikirmu ya, Pak? Gimana kamu bisa samakan dengan sperma Allah? Itu yang tertulis kok salahkan saya. Salahkan Bibel, bukan salahkan saya. Iya, tapi Bapak pikiran lah. Makan tulisan-tulisan tangan manusia, makan kalian. Sperma. Makan kalian itu. Bapak ini itu hanya omong Bapak kosong ini aja. punya logika atau enggak gitu loh. Udah, sekarang sperma bahasa Yunani apa? Bisa pakai logika. Benih itu bahasa Yunani apa? Allah itu bukan manusia, Pak. Itu yang tertulis. Mau ngapain itu yang tertulis? Makan dengan benih manusia, Pak. Dengar, itu yang tertulis. Jangan salahkan saya. Nanti saja kalian di pojok. Bapak Nangis di pojok. orang banyak ini, Pak. Nangis di ya, kasihan kamu didengarkan orang banyak. Saya buka Kasihan. Saya buka Bibelmu, ketampol kamu. Bapak itu Pakai kamu yang nangis, waktu yang punya sperma. pendidikan. Nangis kan kamu? 1 Yohanes 5 nomor 1. Ini juga Bapak melahirkan bahwa Yesus adalah itu lahir dari Allah. Bagaimana Bapak melahirkan Bapak itu, Bu? Sedangkan kita lahir dari Allah, dan setiap orang yang melahirkan dia yang melahirkan. Ini melahirkan, Bapak melahirkan. Mengerti. Nah, nangis kau. Nangis di pojok kalian. Kamu yang gila ketawanya. Saya tidak nangis, Itu adalah kamu tidak waras, Pak. Maria ungkapan mengandung Tuhan punya sperma ini. Allah Bapak punya sperma 1 Yohanes 3 nomor 9. Sebab benih Allah, benih ilahi. Benih ilahi. Perhatikan Ustaz. Benih ini apa saya tanya? Benih dalam bahasa Yunani apa? Perhatikan Ustaz. Benih, saya berbicara sesuai konteks yang tertulis. Benih ini apa? Oke. Benih ini apa saya tanya? Bahasa Yunani apa? Maria mengandung Dengar dari Roh dulu Kudus. baik-baik. Perhatikan. Di sini benih Bapak ini. Ini sperma Bapak ini. Sperma Allah ini. Nah, itu yang jangan salahkan kaya lah. Salahkan bibimu ini. Dengar baik-baik. Aduh, perhatikan baik-baik. Aduh, kenapa kamu nangis? Kelahiran yang dimaksud Seorang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya, sebab benih Allah, sebab benih ilahi atau benih Allah di sini tetap ada di dalam dia. Benih Allah sperma ada di dalam dia. Ustadku sayangku. Aduh, kasihan dan nangis. Jangan lebay kamu, jangan lebay. Jangan lebay kamu. Nggak ada lebay di sini. Jangan lebay. Kamu yang Jangan lebay kamu. memelintir, nggak ada yang lebay, nggak ada yang Baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Temanmu sudah baca tadi. Kenapa kalian takut? Iya. Loh, sebab benih Allah, benih ilahi. Gimana sih? Sekarang saya tanya. Benih ini dalam bahasa Yunani apa? Kalau kita ngomong filsafat, kok kamu lebih Saya nggak berbicara. Benih ini bahasa Yunani apa? Benih bahasa Yunani apa?
Sebab benih Allah atau benih ilahi yang tertulis Bapak benih menunjukkan ilahi. kelucuan Bapak gitu loh. Masa Bapak samakan seperti manusia kita biasa? Loh, itu yang Gimana tertulis. Ya, walaupun Itu yang dari tertulis manusia sebab juga sih. sperma Allah, sperma. Sebab Bapak yakin Bapak punya pendidikan Bapak? Maria mengandung dari Roh Kudus. Itu saya yang nggak tertulis, berbicara Maria di sini, Pak. Dengarkan satu, Maria makanya kalian mengandung dari baca Roh Kudus, ya. 1 Yohanes Maria 3 nomor mengandung dari Roh 9. Kudus, ya. Saya nggak berbicara Maria Maria. mengandung dari Roh Kudus. Maria Loh, mengandung terus dari di Roh sini Kudus. sebab benih Allah ini bagaimana? Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya dia benar. itu berasal dari Allah. Gini, Allah lah sebab yang membuat benih Maria Allah, mengandung. dengar. Sebab sperma Allah tetap ada di dalam dia. Nah, sekarang berarti ini Allah Allah, bukan manusia. Allah, bukan Allah, manusia istrinya sehingga Maria. sperma, ya. Itu Ini mungkin loh. Bapak itu selangkangan aja Bapak. Baca Itu 1 Yohanes 3 nomor 9. Coba Anda Allah baca bukan 1. manusia. Iya, Allah bukan baca manusia 1 Yohanes 3 nomor 9. Allah Iya, bukan baca 1 manusia Yohanes. Saya sehingga nggak punya sperma. Itu kamu karena bodoh, kamu mulai fitnah. Oh, kalian yang gitu 1 Korintus 4:10. Baca. Ya, Kristen Allah itu bukan manusia. Kristen odo Punya karena sperma. Yesus. Aduh. Ah, Kristen Kamu odo gimana? karena Yesus. Kamu 1 punya Korintus otak nggak? 4:10. Nah, itu kalian Kamu bukan punya saya. Kenapa Allah itu kamu bukan takut, manusia, makanya nggak punya sperma, kawan. Aduh. Oh, itu yang tertulis kok gimana sih? Salahkan saya. Saya nggak berbicara, saya berbicara ini sperma ilahi. Sebab benih Dia Allah. mengandung dari Roh Kudus. Loh, Kita terus nggak benih bisa- ini benih siapa ini yang ada di sini? Ya,